Prihatin dengan kondisi jalan yang rusak parah dan belum mendapat perbaikan dari pemerintah setempat, paguyuban pedagang Pasar Blimbing Kota Malang secara swadaya melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut. Jalan di sisi timur Pasar Blimbing Kota Malang yang sudah hampir 10 tahun mengalami kerusakan dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk dilakukan perbaikan, akhirnya diperbaiki sendiri oleh pedagang di Pasar Blimbing. Paguyuban pedagang Pasar Blimbing secara swadaya mengumpulkan dana yang kemudian dibelikan material bangunan untuk memperbaiki jalan tersebut dengan dilakukan pengecoran. Mujiono, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing mengatakan, jalan yang diperbaiki ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Selain berlubang, juga becek apabila turun hujan. Kondisi tersebut sangat mengganggu pedagang maupun pengunjung pasar. Melihat kondisi ini, pedagang kemudian secara swadaya mengumpulkan dana untuk dilakukan perbaikan. Total dana yang terkumpul sebanyak 40 juta rupiah. Dana yang terkumpul langsung dibelikan material bangunan dan pedagang bergotong royong melakukan pengecoran jalan. Ketua Paguyuban juga mengakui kondisi jalan rusak ini sebelumnya sudah dilaporkan ke Pemkot, namun tidak ada tanggapan untuk dilakukan perbaikan. Pedagang berharap dengan adanya perbaikan jalan secara swadaya ini, nantinya Pemkot Malang mau memperhatikan pasar. Pedagang juga mengaku akan melakukan swadaya untuk memperbaiki jalan di Pasar Blimbing yang rusak, guna memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung. Aksinya luar biasa, pertama responnya bagus sekali, karena apa? Kita bukan hanya tahap ini aja. Pertama, kenapa antusias pedagang itu sangat luar biasa? Sudah melihat progres kita yang pertama di Jalan Tengah Pasar Blimbing. Itu luar biasa responnya, terus kontribusinya berupa apapun, mulai tenaga, waktu, pikiran, sampai uangnya itu keluar semua. Nah, ini direspon dengan bagus, makanya itu dengan swadaya murni kita untuk membenahi, karena ini lahan untuk kita cari uang. Kalau hujan ini becek sekali, makanya kita utamakan jalan ini dulu yang kita benahi, mana yang lebih parah sekali itu yang menjadikan progres prioritas untuk pembenahan. Nanti next berikutnya kita akan progres semua kondisi jalan yang memang benar-benar membutuhkan perbaikan. Simon Alfredo melaporkan. Mengurai kemacetan di Kota Malang, Polresta Malang Kota mengajukan pemberlakuan kendaraan roda 2 untuk melintas di atas flyover atau jembatan layang di Kota Malang. Sementara ajuan dari Polresta Malang Kota ini langsung disetujui oleh Wali Kota Malang yang siap membuat perwali terkait pemberlakuan kendaraan roda 2 melintas di atas jembatan layang. Pengajuan dari Polresta Malang Kota untuk kendaraan roda 2 boleh melintas di flyover disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota saat melajukan hearing dengan Forum Lalu Lintas Kota Malang di kantor Balai Kota Malang beberapa waktu yang lalu. Dan pengajuan dari Polresta Malang Kota ini disambut positif oleh Pemkot Malang yang mendukung ide dari Kapolresta Malang ini. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa sebelumnya flyover sebelumnya hanya dilewati oleh kendaraan roda 4. Namun dari ajuan dari Kapolres langsung disambut positif oleh semua pihak. Wali Kota menambahkan bahwa saat ini pihak masih melakukan kajian dan akan dibuat perwali. Saat ini masih dilakukan pembahasan dan akan diajukan perwal ke provinsi. Wali Kota juga berharap agar perwal segera diajukan dan bisa di-ACC sehingga kendaraan roda 2 bisa melintas di atas flyover dan kemacetan di Kota Malang dapat terurai. Artinya bahwa kita dulu itu kan diutamakan pengendara roda 4 karena ada titik kemacetannya yang rawan ya. Sekarang saya kira sudah semuanya warga, dan sekarang yang banyak kan juga roda 2 juga banyak, dan itu tidak mengganggu stabilitas berkendara di flyover. Maka semuanya kemarin di forum lalu lintas tuh yang mendapat respon tidak itu ya hanya ini roda 2 bisa melintas di flyover. Itu kan hanya 20 flyover atau hanya 2 toh. Ya. Artinya menyetujui Pak ya? Ya rata-rata forum kemarin gitu. Sampai mana Pak pembahasannya? Ya, Sudah tinggal nanti WSK-nya, tinggal bentuk peraturan wali kota. Ya. Tahun depan Tapi atau yang itu, yang makanya yang tahun ini Pak? satunya. Kira-kira. Ya mudah-mudahan memang sebelum hari Nataru itu sudah. Simon Alfredo melaporkan. Stadion Berantas Kota Batu akan menjadi tempat relokasi pedagang Pasar Batu. Hal ini terlihat dari sudah adanya penataan di dalam stadion berupa bambu untuk penyangga kabel listrik dan pemasangan patok untuk penempatan pedagang pasar pagi.
Beginilah yang terlihat di dalam Stadion Brantas Kota Batu yang akan menjadi tempat relokasi sementara pedagang pasar pagi Kota Batu. Penggunaan lapangan dalam stadion ini menjadi masalah karena pada awal kesepakatan lapangan tidak termasuk digunakan untuk pedagang dan hanya di Settlebands saja, namun dalam perkembangannya, lapangan sudah terlihat dipersiapkan sebagai tempat relokasi pedagang pasar pagi, sehingga lapangan sudah tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan sepak bola. Relokasi pedagang pasar Batu di area luar stadion ini akan menampung kurang lebih 1.136 pedagang. Dan di dalam stadion untuk pedagang pasar pagi sebanyak kurang lebih 1.097 pedagang, serta pengerjaan revitalisasi pasar Batu membutuhkan waktu kurang lebih 19 bulan, dengan menggunakan dana APBN sebesar 200 miliar rupiah. Menurut Wali Kota Batu menjelaskan, penggunaan lapangan karena dari pendataan banyak pedagang yang tidak tertampung, dan setelah dipergunakan untuk relokasi akan ada program perbaikan Stadion Brantas. Di lokasi seputaran Stadion Brantas sudah terlihat pengerjaan bedak semi permanen maupun pondasi bata merah untuk bedak berukuran 2x2 yang diperuntukkan relokasi sementara pedagang pasar Kota Batu. Infonya menggunakan lapangan sepak bola, ya itu karena satu, memang kita melihat situasi kondisi Kota Batu, di mana asetnya Kota Batu yang bisa menampung banyak orang itu boleh dibilang tidak ada. Yang di tengah kota yang bisa diakses. Akhirnya itu yang dilakukan. Dan itu pun kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah ditinjau, yang kemudian dibuat rekomendasi untuk boleh dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat bahwa stadion itu boleh dibilang sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh. Nah, karena ada kegiatan ini, kita juga memprogramkan bahwa setelah digunakan untuk relokasi, stadion itu akan kita perbaiki. Artinya tidak ada kendala ya, Budi? Kalau untuk izin formalnya tidak ada. Hanya mungkin kita harus memberikan sosialisasi yang lebih banyak lagi ke stakeholder yang lebih luas agar mereka paham bahwa programnya ini begini, relokasi untuk kepentingan orang banyak, kemudian membangun untuk buat stadion yang lebih bagus dan lebih layak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Membangkitkan psikologi anak-anak yang terdampak pandemi COVID-19 agar kembali beraktivitas seperti biasanya, Polri memberikan pendampingan kepada anak-anak terdampak COVID-19 di Jawa Timur. Sebanyak 7.000 anak yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat pendampingan psikososial dari Polda Jatim. Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pendampingan psikososial bagi anak terdampak pandemi COVID-19. Gerakan pendampingan psikososial yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, salah satunya di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri, sedikitnya 7.000 anak-anak yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat pendampingan psikososial dari Polda Jatim. Kapolda Jatim Irjen Polisi Niko Afinta Karo-Karo yang menghadiri pendampingan psikososial di Kota Malang mengatakan bahwa tujuan dari pendampingan psikososial ini yakni untuk membangkitkan semangat anak-anak yang terdampak pandemi COVID-19. Polda Jawa Timur sendiri memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terdampak pandemi dengan memberikan jaminan kesehatan, di mana mereka diberikan kartu jaminan kesehatan yang bisa digunakan di semua rumah sakit di Jawa Timur. Sementara itu, selama hampir 2 tahun pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, total 2.333 anak di seluruh Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 dan mendapat pendampingan psikososial dari Polri. Tujuan daripada acara ini adalah kami, baik dari unsur pemerintahan, TNI, Polri maupun dari lembaga pendidikan, serta seluruh masyarakat, kita diharapkan open dan memperhatikan anak-anak yang terdampak COVID-19, di mana orang tuanya antara lain bapak atau ibu atau keduanya yang meninggal, itu bisa kita saling berbagi. Kami yakin bahwa di antara kita hal itu sudah berjalan. Saya yakin sekali karena kami juga pernah mengadakan acara sebanyak 7.400 anak-anak yang terdampak untuk diberikan fasilitas kesehatan
Jadi kami bekerjasama dengan BPJS dan setiap anak itu mendapatkan kartu BPJS sehingga dia bisa di rumah sakit mana saja di wilayah Jawa Timur ini berobat, khususnya di 10 rumah sakit Bayangkara. Hal ini berlaku juga untuk rekan-rekan dari TNI, karena saya yakin Bapak Pangdam juga mengadakan acara yang sama. Tentunya Bapak Wali Kota dan kepala daerah yang lain juga. Ini tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dari unsur pendidikan. Saya yakin dengan pendidikan yang baik untuk anak-anak yang terdampak psikososial ini, mereka tetap akan mempunyai semangat untuk maju dan berdiri sendiri. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya aktivitas masyarakat seiring turunnya level PPKM Kota Batu menjadi 2, belum berdampak pada jumlah penumpang angkutan umum. Salah satunya karena masih minimnya penumpang pelajar. Para sopir masih optimis apabila sudah tidak ada pembatasan pembelajaran tatap muka, angkutan umum bisa kembali normal. Beginilah yang terlihat di Terminal Tlogomas Landung Sari Malang. Angkutan umum jenis mikrolet ini mengantri baik di dalam area maupun di pinggir-pinggir jalan menunggu penumpang. Menurunnya angka persebaran COVID-19 dan sekaligus menurunkan level PPKM Kota Batu dari 3 ke 2 berdampak pada semakin luasnya berbagai aktivitas masyarakat. Namun sayang kondisi ini masih belum meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum yang sudah lama terdampak pandemi, salah satunya jurusan Batu Tlogomas Landung Sari. Masih belum adanya peningkatan jumlah penumpang ini, salah satunya karena masih ada pembatasan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah, sehingga masih minimnya penumpang dari kalangan pelajar. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Tlogomas Landung Sari Batu, menjelaskan sudah mulai ada penambahan penumpang dan tidak sesepi pada awal PPKM darurat diperlakukan, walaupun belum signifikan tetapi lumayan untuk menutupi biaya untuk BBM. Di lokasi Terminal Tlogomas Landung Sari terlihat mikrolet yang parkir di area dalam terminal lumayan banyak, dan sisanya mencari penumpang di jalan walaupun tidak jarang mikrolet keluar dengan hanya membawa beberapa penumpang atau bahkan tanpa penumpang sama sekali. Alhamdulillah, nama-nama sedikit. Nama-nama sedikit? Tidak bisa sepenuhnya. Nggak bisa sepenuhnya, Pak. Pak, berarti sebelum ada kenaikan berarti, Pak, untuk jurusan Batu ini, Pak, ya? Berapa kenaikan, berapa persen, Pak, kira-kira? Ya, paling ya, berapa ya? Itu kita pancet aja lah. Soalnya yang banyak bawa kendaraan sendiri-sendiri. Oh gitu, Pak. Pak, sekarang kok banyak betul yang antri sekarang, Pak, di dalam terminal? Kan? Menitan, Pak. Menitan, Pak, ya? Berapa menit? 10 menit. Aturan baru itu, Pak? Ya. Jadi antar khusus antar ini? Sama ketuanya diatur gitu semua. Oh, gitu. Sama-sama dapat hasil. Oh ya, 10 menit, antri 10 menit, ya. Berangkat, Pak, ya? Pak, kira-kira, Pak, ini kan sekolah kan sudah mulai normal, Pak? Benar normal, Pak? Tapi tidak boleh naik angkot. Oh gitu, Pak, ya? Iya, diambil murid-muridnya sendiri. Oh, masih belum Pak, ya? Pak, ke depan, Pak, harapan seperti apa nih, Pak, sebagai pengemudi angkutan umum, Pak? Harapan kita ya harus, kalau bisa harus normal, kalau tidak bisa gimana lagi? Kita kan cuma ibaratnya tetes sepulnya, kalau jauh-jauh kita keluar banyunya ya itu, kalau tidak keluar banyunya sudah. Gitu, Pak, ya? Tidak bisa sepenuhnya. Tapi aktivitas normal kan, Pak? Iya. Jam berapa sampai jam berapa bisa, Pak? Jam berapa? Jam 4 sudah ada muatan, Pak. Sudah nggak ada, Pak, ya? Jam 4. Jadi sampai siang aja berarti, Pak, ya? Iya. Rata-rata. Oke, Pak. Jam 4, sudah Pak, ya? Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memberikan wawasan dan meningkatkan pengetahuan tentang ekonomi keuangan syariah serta tantangan ke depan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma menyelenggarakan kegiatan webinar edukasi dan literasi keuangan syariah dengan tema Bahagia dengan Keuangan Syariah. Berlangsung Selasa 2 November 2021 bertempat di Gedung Pasca Sarjana Unisma. Kegiatan webinar edukasi dan literasi keuangan syariah ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma beserta jajaran wakil dekan, para dosen, Mulyanto, Direktur Pengawasan LJK 2 dan Manajemen Strategis OJK Kantor Regional 4 Jatim, beserta jajaran dan para mahasiswa baik secara daring maupun luring. Kegiatan webinar ini diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton, dan pembacaan doa. Acara dilanjutkan sambutan Ketua BEM FEB Unisma Yasir Arafat. Dalam sambutannya, masalah ekonomi terkait dengan keuangan dan kehidupan manusia dan berkegiatan ekonomi harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu dalam sambutannya, Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI menjelaskan,
Kegiatan webinar edukasi dan literasi keuangan syariah ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para generasi milenial dan generasi Z. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan cenderamata dan buku tentang keuangan syariah oleh dekan dan penulis buku. Dalam sambutannya, Mulyanto dari OJK Regional 4 Surabaya memberikan apresiasi kepada FEB dan BEM Unisma, peserta dan narasumber, dan dengan edukasi dan literasi keuangan syariah, masyarakat bisa semakin paham akan produk keuangan syariah. Acara dilanjutkan dengan kegiatan webinar dengan para narasumber yaitu Tommy Joko Irianto, analis senior Direktorat Keuangan Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Finansial Teknologi OJKP, Imam Mujkir, penulis buku, Gaul Keuangan Syariah, dan Muhammad Endri Zulfikri, Area Manajer Bank Syariah Indonesia, Area Malang, dengan materi terkait dengan keuangan syariah, permasalahan pinjaman online, dan perencanaan untuk masa depan. Hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa FEB Unisma, bekerja sama dengan OJK dalam rangka untuk menjalankan webinar hybrid bahagia dengan keuangan syariah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan edukasi dan literasi dari keuangan syariah, di mana kita lihat berdasarkan hasil survei, literasi keuangan syariah itu masih minim. Padahal di Indonesia mayoritas adalah warganya beragama Islam. Nah, ini kan merupakan yang sangat kontradiksi. Nah, ini sangat penting webinar ini dalam rangka untuk meningkatkan literasi dan edukasi bagi generasi milenial, generasi Z, mereka supaya paham bagaimana mentransaksikan dengan menggunakan keuangan atau ekonomi syariah. Nah, kita lihat masih terjadi mispersepsi antara masyarakat atau mungkin generasi milenial bahwa transaksi keuangan konven dan syariah itu sama, hanya istilahnya saja. Nah, ini yang harus dibenarkan. Dan juga di sini terus terang kami ingin memberikan wawasan yang sangat mendalam bahwa dengan transaksi keuangan syariah ini bisa menyebabkan bahwa kita bertransaksi yang bebas dari riba dan kita bisa menjalankan sendi-sendi akidah Islam yang lebih baik lagi. Demikian, majulah keuangan syariah Indonesia, semoga menjadi penopang di dalam pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Iwan Hikmawan melaporkan.